Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online dari rumah. Selamat pagi juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita. Diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Kambugahan 11 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serupalah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah minggu saat ini dengan pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Masih tetap berdiri nas pembimbing. Cek. Nas pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu saat ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita bersama-sama akan mendengarkan hukum Allah yang terambil di dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Allah. Kita menyanyikan pujian dari NKB 143 bait yang pertama dan bait yang kedua, janji yang manis kau tak kulupakan, dan seterusnya. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwa.
Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pengakuan dosa secara berbelas. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa kesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Mari kita nyatakan penyesalan kita dengan melantunkan pujian dari Kidung Jemaat 37A bait yang pertama dan kedua, batu karang yang teguh kau tempatku berteduh, dan seterusnya. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah Lambu-Mu. Walau aku berjerit dan menangis kehening, apapun usahaku, tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Saudara-saudara, setelah sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan kita mengaku dosa kita di hadapan Allah melalui doa dan pujian, maka kini dengarkanlah berita anugerah, berita pengampunan dosa dari Allah.
Dengarkanlah firman Tuhan yang tercatat di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 sebagai berita tentang pengampunan dosa. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini kami memberitakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Bahan bacaan Alkitab bagi kita di hari Minggu ini masih dalam Minggu Epifania dan juga pertukaran pelayan firman Kodam Jaya, Jayakarta. Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Ya Allah, dalam kesempatan beribadah kepadamu di hari Minggu ini kami ingin mendengarkan Tuhan menyapa kami melalui firman tertulis dalam Alkitab yang hendak kami baca dan kami renungkan. Telah terbuka tertandai bagian Alkitab yang hendak kami baca dan kami renungkan. Kiranya oleh tuntunan pimpinan Roh-Mu yang kudus, setiap huruf yang terangkai menjadi suku kata-kata kalimat yang hendak kami baca dan kami renungkan itu kami dapat pahami, renungkan, hayati, resapi dan ejawantahkan dalam kehidupan keimanan kami, dalam keseharian kami. Nalar dan rasa kami taklukkan seutuhnya di bawah otoritas Tuhan. Ambil alih menit-menit ke depan dalam pemberitaan firman-Mu. Permuliakanlah nama-Mu dan biarkanlah dalam segala kenyataan, kepapaan, kesederhanaan, keterbatasan, kepongahan, kegundahan, kegelisahan kami dapat mengalami perjumpaan dengan Allah secara personal, juga secara komunal, sebagai sebuah persekutuan ketika firman-Mu dibagikan, disebarkan di antara kami. Sebab perjumpaan dengan Allah itulah yang akan menolong kami, menguatkan kami, mengokohkan iman percaya kami untuk terus melangkah dalam perjalanan kehidupan kami dan terus melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Inilah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bersabdalah, kami sedia mendengarkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membaca secara bergantian, bergilir ganti. Saya ayat pertama, saudara-saudara ayat yang kedua, dan ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Perikop judul, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu.
ayat 5 sama-sama. Sebab seperti seorang belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang, saya dan atau saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Saya Semrit dari POK Lenteng Agung. Minggu ini pertukaran pelayan firman dan saya terjadwal di GKP Kramat di Lenteng Agung, dari GPDI Kramat juga, dari sini juga sebetulnya, di Lenteng Agung pukul 9 nanti. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Sehat? Mari memberi salam persekutuan kepada saudara sepersekutuan di samping kiri dan atau kanan dengan simbol, secara simbolik. Salam damai, salam persekutuan, salam jumpa. Walaupun dari balik masker ada senyum yang bisa di kolom di bibir. Dan biasanya senyum itu terlihat dari kedipan mata, kerutan kening. Apakah ini senyum atau ya, puji Tuhan. Ya, kita masih dalam bayang pandemi COVID-19 Omikron dengan grafik yang semakin tinggi dan mengharuskan pembelajaran di sekolah-sekolah yang 100% kemudian menjadi 50% sebagai bagian dari protokol kesehatan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita dijaga, dipelihara, diberkati oleh Tuhan, dan sampai hari ini tetap kuat melewati hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya khotbah tidak akan lama-lama. Jadi kalau sudah terakhir amin 3 kali itu berarti khotbah selesai. Jadi kalau saya tanya amin, amin, ya udah habis khotbah. Khotbah jangan lama-lama. Yang penting jemaat mengerti. Apalah artinya panjang-panjang, jemaat makin bingung. Yang khotbah juga nggak ngerti apa yang dikhotbahin. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Adam sulit untuk bernafas? Adam di dalam Alkitab. Adam sulit bernafas itu dan cenderung nyesek itu saat kapan? Saat sebelum ada Hawa. Jadi sebelum ada Hawa, Adam itu susah bernapas. Setelah ada Hawa, bisa bernapas. Amin ya, ibu-ibu, istri-istri. Setelah ada Hawa, di samping harusnya Adam-Adamnya makin bernapas lega. Jadi kalau ada yang masih susah bernapas dan cenderung nyesek dan bengean, maka ini kemungkinannya 2, hawanya emang kurang bagus, tapi bisa juga karena organ pernapasan dari Adam yang gak benar. Jadi pastikan untuk bernapas dengan baik, paling tidak selama saya khotbah ini. Yang duduk dekat Adam atau Hawa, coba Hawa tanya, gimana Pak? Bapak Ibu Saudara, semenjak diciptakan oleh Allah, luas bumi tak pernah bertambah, tapi angka penduduk dunia kian hari kian bertambah.
hari ke hari, saat ke saat, dan angka penduduk dunia sedang bergerak ke angka 8 miliar. Dan manusia yang jumlahnya hampir 8 miliar itu harus hidup dan mencari makan di tengah bumi yang satu yang tidak pernah bertambah luasnya dengan segala resources, sumber daya yang ada di dalamnya. Maka tak dapat diingkari, tak dapat disangkali realitas kenyataan kompetisi atau iklim kompetisi hidup menjadi makin seru, sikut menyikut, injak menginjak, bunuh membunuh, orang lakukan hanya sekedar untuk bertahan hidup, hanya sekedar untuk survive di tengah dunia ini. Itu gambaran tentang kehidupan umat manusia di tengah dunia ini, di atas planet bumi ini, yang membawa kita untuk menghayati tema kita, tetap berkarya walau menderita. Situasi-situasi itu kemudian diperparah oleh kenyataan-kenyataan kehidupan sosial dalam berbagai sisi, dimensi, dan simpul-simpul persekutuan, simpul-simpul kekerabatan, persaudaraan itu kemudian menjadi goyah oleh karena egoisme, oleh karena kehidupan yang cenderung berpusat pada diri dan tidak lagi kepada Allah dan sesama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka tetap berkarya walau menderita menjadi penting untuk kita renungkan dan hayati dalam perjalanan kehidupan kita di tengah bayang pandemi COVID-19. Tadi cerita-cerita yang Bapak Ibu Majelis ternyata di lantik akhir November 2000 atau di akhir 2019, 2020 langsung COVID. 2020 Maret. Dan kita terus melewatinya sampai hari ini. Sudah berada di PPKM level sekian 1, tapi kemudian kita diharuskan untuk tetap waspada dengan Omikron. Itu semua menyisakan penderitaan, itu semua menyisakan pergumulan, persoalan, masalah kebutuhan hidup, bagaimana untuk tetap bertahan hidup, perampingan-perampingan di perusahaan-perusahaan yang terus terjadi, dan kita dalam geliat untuk bangkit, tetapi terus menerus juga dihantam oleh varian baru Omikron yang meskipun memang tidak mematikan, tetapi penyebarannya lebih cepat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah bagaimana untuk kita tetap waspada itu menjadi penting. Kita dibawa untuk berada di titik klimaks akhir Juni dan awal Juli tahun kemarin. Orang bisa kaya sekaya-kayanya, punya harta seabrak-abrak, uang tidak berseri. Ketika terpapar COVID, ketika sakit, dalam rancangan awal agar uang yang dikumpulkan, harta yang dimiliki itu dapat dipergunakan untuk menjaga kesehatan, ternyata luntur berguguran. Saat terpapar, ingin untuk ke rumah sakit, bahkan rumah sakit yang paling mewah, boro-boro. Yang kelas paling bawah pun tidak ada yang menerima, dokter pun tidak ada yang menerima untuk merawat. Akhirnya menjalani isolasi mandiri di rumah, dan kemudian meninggal dunia di rumah tanpa kerabat yang dekat, tanpa suami atau istri yang dekat. Dan itu hal yang paling memprihatinkan untuk mengingatkan manusia bahwa ada titik di mana orang-orang dekat di sekitar kehidupan kita pun tak dapat berbuat banyak. Harta yang kita kumpulkan dengan susah payah pun tidak akan dapat menolong. Hanya Allah. Kebergantungan kepada Allah yang akan membuat kita tetap kuat, bertahan, menjalani kehidupan di tengah pergulatan kehidupan yang bertubi-tubi, secara pribadi, bersama dengan keluarga sebagai persekutuan, dan juga bersama dengan sesama anak bangsa yang lain, bahkan warga dunia. Orang hanya bisa tetap kuat melewati hari-hari kalau hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan karena itu firman Tuhan ini menjadi penting untuk kita renungkan dan hayati. Pasal 1 sampai dengan pasal 39 yang disebut sebagai Proto Yesaya itu menggambarkan kondisi umat Israel sebelum mereka dibuang. Umat Israel adalah umat yang dikasihi oleh Allah Yahweh, yang kemudian ditempatkan di satu titik di mana mereka menjadi umat yang bisa menjadi contoh model dalam lintas perjalanan di wilayah Kanaan itu. Setiap orang lewat diharapkan dapat melihat bahwa
seperti inilah umat Allah. Namun kehidupan mereka bukan hanya tidak menjadi representasi dari kehadiran Allah di tengah dunia ini sebagai umat Allah, sebagai biji mata Allah, umat kesayangan Allah. Mereka malah melakukan hal yang tidak memuliakan namanya. Penyembahan berhala, Allah diduakan, Allah dimadu, dan itu sesuatu yang sangat tidak berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya mereka dibuang. 722 Asyur, kemudian menawan 10 suku, dan sampai hari ini entah di mana berada. Tahun 586, 2 suku Yehuda yang tersisa yang menerima pesan nabi-nabi termasuk Nabi Yesaya ini ada. Mereka diingatkan tentang bencana yang akan membayangi perjalanan kehidupan mereka, penderitaan bertubi-tubi yang akan mereka terima dan alami. Di pasal 1 sampai dengan pasal 39. Pasal 40 sampai dengan pasal yang ke-55 itu bicara tentang situasi kehidupan mereka saat mereka berada di pembuangan. Saat mereka ditawan oleh kerajaan Babilonia, Babel, di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Seluruh perabot bait Allah dibawa keluar, bait Allah dihancurkan. Dan pasal 55 sampai dengan pasal 66 merupakan tirto Yesaya yang menggambarkan bahwa Allah Yahweh bukanlah Allah yang mudah untuk membuang, Allah yang tidak mudah untuk mengingat mengungkit masa lalu. Kenyataan keberdosaan mereka adalah sebuah kenyataan, tapi juga kenyataan tentang Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang ingin kembali merangkul, meraih, merawat mereka, menyayangi mereka. Pasal 62, Allah melalui Nabi Yesaya memberikan sebuah pengharapan tentang hakikat Allah, tentang sifat Allah yang Maha Kasih, yang menjanjikan pembebasan, yang menjanjikan kelepasan, yang menjanjikan sesuatu yang membuat mereka dapat bernapas lega di negeri pembuangan. Setelah kemudian dengan bantuan Raja Kores, seorang raja yang tidak mengenal Allah, kemudian dipakai oleh Allah untuk membawa mereka untuk kemudian membangun kembali Yerusalem, kembali dari pembuangan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebagai bukti bahwa Allah menepati janjinya, Allah yang berjanji kepada mereka adalah Allah yang tidak mudah untuk ingkar janji, Bapak Ibu Saudara-saudara. Berbeda dengan manusia, mudah mengingkar janji. Kau yang berjanji, kau yang apa sih lagunya? Oh ya, ya itulah. Ada yang bisa nyanyikan? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Banyak. Ada istri-istri tanya sama suaminya, Pak, kenapa dari dulu nggak bilang-bilang kalau kamu itu ternyata orangnya miskin banget begitu ya? Sehingga hidup kita itu kayak susah benar. Dan coba kalau dari dulu kamu bilang kamu itu orangnya, kata istrinya, Ma, dari dulu saya sudah bilang, hanya kamu satu-satunya hartaku yang paling berharga. Itu cinta, kata istrinya, makan itu cinta, kata. Bagaimana untuk tetap setia, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjalani kehidupan, bersyukur kepada Tuhan. Sion, ibu kota Yehuda, yang kemudian menjadi Yerusalem, umat Allah, akan kembali disayangi oleh Allah, janji Allah kepada mereka melalui Nabi Yesaya. Dan Allah akan terus menolong mereka, bahkan bangsa-bangsa akan melihat di ayat yang kedua dan di ayat yang ketiga mereka akan dimahkotai, mahkota keagungan. Tidak ada mahkota yang bisa mereka raih kecuali mereka harus tetap setia mengikuti meiring Tuhan, melewati berbagai kesulitan hidup yang mereka alami di negeri pembuangan saat mereka terserak. Kemudian di ayat yang keempat, kemudian dalam kondisi Allah memberikan kepada mereka gambaran tentang kondisi betapa memprihatinkannya hidup sebagai seorang janda Israel. Hidup sebagai janda Israel itu melarat, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab harta milik pusaka tidak punya. Dalam masyarakat paternalistik,
laki-laki. Jadi ketika seorang istri kehilangan suaminya, ingat cerita Naomi. Ketika dia akan kembali dari pelarian mereka dari Moab. Saat Rut akan ikut serta. Keikutsertaan Rut, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Naomi bilang nggak usah, itu serius. Sebab dia sendiri saja kembali sebagai seorang janda dari Moab setelah Elkana dan 2 putranya meninggal, suami dan kedua anaknya meninggal. Itu situasi yang paling berat, karena dia tidak punya apa-apa lagi. Satu-satunya jalan harus ditebus, harus ada penebus. Naomi bilang sama Rut, tinggal. Rut ngotot ikut, dan sepanjang perjalanan enggak ngomongan. Kalau baca kitab Rut, kapan Naomi baru ramah kepada Rut? Saat dia kembali dari ladang Boas, bawa berkas. Syukurlah Allah dalam ketulusannya, cinta kasihnya, pemeliharaannya, kemudian membawa Boas, dan kemudian menebus Naomi dan Rut. Dan kemudian Boas inilah yang menjadi opa atau kakek buyut dari Raja Daud. Jadi perempuan yang tidak bersuami dikatakan kamu akan disebut sebagai perempuan yang bersuami. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi baru, bahkan akan memberikan kepada mereka nama baru, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam kehidupan persekutuan kita sebagai suami, istri, orang tua, anak, dalam persekutuan sebagai pelayan, sebagai jemaat, dimanapun kita berada dalam situasi pandemi, ketika dalam situasi penderitaan umum yang kita alami bersama, bahwa semua orang juga ngalamin penderitaan sebagai efek, sebagai dampak dari pandemi, juga penderitaan-penderitaan lain yang sakit, yang mengalami persoalan di bidang keuangan dan segala macam hal yang lain. Kita semua menderita, tetapi bagaimana untuk kita tetap berkarya, untuk melayani Tuhan, mengembangkan apa yang Tuhan berikan dalam diri dan hidup kita sebagai talenta, untuk kita tetap setia mengasihi, melayaninya, dan tidak banyak menuntut. Suami istri yang ada di gereja, di rumah, baik-baiklah. Kalau jarang panggil sayang, maka sudah harus mulai panggil sayang. Syukur ada pandemi, jadi lebih banyak di rumah. Walaupun dengan lebih banyak di rumah, makin banyak yang stres. Hari-hari ini banyak orang gila. Jadi jangan lagi menambah jumlah orang gila itu. Mulai dari yang gejala gila ringan sampai yang berat. Ngomong apa, jawab apa. Tanya apa, jawab apa. Chat apa, balas apa. Nah, itu berarti sudah agak, itu sedang. Kalau yang sudah agak berat itu nggak ada hujan, nggak ada angin, marah-marah. Semua orang tidur, dia bangun marah-marah di rumah sendiri. Nah, itu berarti sudah berat itu. Kalau sudah begitu, yang waras ngalah. Saling menyapa, saling ini. Nggak tahu kalau panggil suami istri apa selama ini ya. Hoi. Kalau orang Timur itu panggil istri atau suami, hoi, begitu ya. Itu seperti panggil babi di kandang itu, babi di, hoi. Ada yang panggil baby ya. Kalau orang Timur, saya tidak sarankan untuk panggil baby, sebab itu kan tulisannya babi itu. Kalau dia sudah marah, tidak baby lagi, babi begitu. Ada yang panggil heart, ada yang panggil love. Apalagi itu? Ya, honey. Ada opa-opa, panggil, oh sudah kira-kira 1 bulan terakhir, opa panggil oma ini honey, gitu ya. Oh, romantis abis, kata anak muda. Yang gelisah adalah cucunya yang umur 6 tahun. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun, 24 tahun, 25 tahun, 26 tahun, 27 tahun, 28 tahun, 29 tahun, 30 tahun, 31 tahun, 32 tahun, 33 tahun, 34 tahun, 35 tahun, 36 tahun, 37 tahun, 38 tahun, 39 tahun, 40 tahun, 41 tahun, 42 tahun, 43 tahun, 44 tahun, 45 tahun, 46 tahun, 47 tahun, 48 tahun, 49 tahun, 50 tahun, 51 tahun, 52 tahun, 53 tahun, 54 tahun, 55 tahun, 56 tahun, 57 tahun, 58 tahun, 59 tahun, 60 tahun, 61 tahun, 62 tahun, 63 tahun, 64 tahun, 65 tahun, 66 tah
Opa, emangnya Oma sudah ganti nama ya? Kok panggil Hani melulu? Kata Opa, sini kamu, jangan bilang-bilang Oma ya. Sebenarnya Opa juga sudah lupa Oma punya nama itu siapa. Dipanggil Hani itu kan udah lupa nama, gak tahu mau panggil apa lagi. Hani. Jangan ada yang begitu ya. Kalau Hani, Hani tulus. Itu biasanya kebaca dari sorot matanya. Kalau nggak ada pelangi, itu berarti nggak tulus. Hidup harus dinikmati, dijalani, disyukuri Bapak Ibu. Tuhan tidak mau untuk persekutuan kita. Jangan menghukum diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk kewajiban-kewajiban disiplin gereja. Tuhan mau untuk kita menjalani kehidupan bersama dengan Dia dengan lentur. Dia Allah yang kadang-kadang juga dalam tanda petik ya, saya menyebutnya iseng. Ingin sama seperti kita orang tua, membuat anak kita cubit, nangis, kita senang gitu ya, bercanda. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita untuk bergumul, Dia angkat, Dia ini terus Dia biarkan lagi. Tujuannya cuma satu, supaya kita makin matang dan dewasa dalam perjalanan mengikut mengiring Dia. Sebab ketika Dia datang kembali dalam diri Kristus Yesus sebagai Mesias yang dikirimkan untuk umat Israel tapi tidak diterima, kita terima, dan Dia akan datang kembali untuk kali yang kedua, menyambut kita sebagai mempelai-mempelai wanitanya yang berdandan bersolek, cantik, jumawa memesona, hidup yang memukau dengan performa kehidupan, elegansi hidup yang memukau, yang kemudian membuat orang bisa memuliakan Allah. Dia akan datang sebagai mempelai pria. Maka pastikan untuk berdandan, ya, bersolek, tersenyum, ya. Kalau cantik-cantik, ganteng-ganteng seperti Bapak Ibu, cemberut nggak kelihatan. Tapi kalau kayak kami, saya khususnya ya, itu rasa-rasanya kayak mau nyeruduk begitu ya. Apalagi mendung-mendung, itu rasanya mau disambar geledek gitu ya. Jalani kehidupan, syukuri, nikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada kita, dan kita akan melihat dan mengalami betapa Tuhan terus menolong, menyertai dan memberkati kita, dan kita mengalami penyertaannya dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Belajar dari kenyataan kehidupan umat Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun, kemudian ditolong oleh Tuhan memasuki tanah terjanji. Ketika berada di sana, ketika berada di puncak gunung Sinai, itu membayangkan perjalanan mereka, itu perjalanan yang panjang dan melelahkan, tidak ada kehidupan, batu karang semua, dan mereka ditolong oleh Tuhan, disediakan mana, disediakan burung puyuh, daging dan segala macam, air, lalu kemudian mereka ditolong untuk memasuki negeri tanah Kanaan, yang sekarang kalau masuk di sana itu sangat kontras dengan kondisi negara-negara di sekitarnya. Kalau masuk perbatasan dari Mesir, begitu masuk ke Israel, itu berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara, subur, ada sistem perkebunan, ada peternakan, dan mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka dikarunia kepintaran oleh Tuhan bahkan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun memang sombong, orang Yahudi itu sombong Bapak Ibu Saudara. Kalau dengar kita dari Indonesia, itu kayak nggak dianggap begitu. Tapi kita bisa memahami karena memang mereka pintar, mereka hebat, ya. Tetapi mereka lupa dan mereka tidak mendekatkan diri kepada Tuhan pada waktu itu. Bahkan sampai hari ini ya tetap pintar, dan saya katakan status umat Allah untuk Israel sampai hari ini belum dicabut. Bagaimanapun mereka adalah tetap umat pilihan Allah, pilihan Tuhan, pilihan Yahweh. Walaupun secara politik segala macam ada dinamika, dan karena itu kita berdoa, kita yang sudah menjadi umat Tuhan, percaya kepada Allah karena ketidakpercayaan mereka itu, dan kita terhisap sebagai keluarga Allah, kita terus hidup dan menunjukkan sebuah performa kehidupan di tengah penderitaan, di tengah pergumulan persoalan yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan berhenti berkarya untuk Tuhan. Tetap melakukan apa yang menjadi tugas kita. Kalau orang sudah dipanggil Tuhan, orang sudah meninggal, itu biasanya apa? Pendeta khotbah bilang apa? Tugas sudah selesai. Ya.
Kalau orang sudah meninggal, itu ada beberapa istilah, kembali kepada Tuhan, dan biasanya karena tugasnya sudah selesai. Jadi berdoa, doanya jangan minta umur panjang, minta tugas. Ya, Bapak Ibu, biar tugasnya nggak selesai-selesai, jadi nggak pulang. Kalau mau umur panjang ya, kalau enggak ya, yang gimana ya? Jadi kalau pendeta bilang, Pak, Bu, tolong ini, ikut, lakukan. Kalau mau tugas selesai, kalau mau umur panjang ya, atau disuruh majelis, apa ngapain gitu ya. Kalau nolak-nolak melulu, itu berarti tugas sudah selesai ya. Amin ya. Apanya yang amin? Atau sebaliknya, pendeta juga kalau mau umur panjang diminta tolong tugas sama jemaat sama majelis juga harus mau ya kalau mau umur panjang. Jadi mulai hari ini, setelah dengarkan firman Tuhan ini, kalau ada majelis yang datang minta tolong apa kayak terima kasih, ada lagi tugas lagi, ada lagi enggak gitu ya, kalau perlu nanya, biar umurnya makin panjang, kan tugas makin panjang, umur makin panjang. Kecuali yang sudah capek, Pak, kayaknya saya tugasnya udahlah, segini-gini aja, yang sudah ada aja diselesaikan supaya cepat pulang, karena rumah juga sudah selesai di sana katanya. Biasanya orang meninggal itu karena rumahnya sudah selesai, tempatnya sudah selesai, dan atau tugasnya sudah selesai di bumi. Maka selama hidup di dunia, nikmati dan jalani, supaya ketika kita tidak ada lagi, ada orang-orang yang merasa kehilangan, karena kehadiran kita ternyata telah menyisakan kesan, membuat mereka tersenyum dan menikmati hari-hari hidup mereka. Tidak harus wah dan luar biasa karya-karya yang kita lakukan, sederhana, berdiri di pintu, memberi senyum, salam, sapa, sebuah tepukan di pundak, walaupun untuk masa corona tidak mudah untuk dilakukan. Tapi dengan bahasa tubuh kita bisa menunjukkan itu, karya-karya itu. Di tengah dunia yang makin menderita, banyak orang yang stres, kita bisa hadir menjadi instrumen di tangan Tuhan untuk menjangkau dan memberkati setiap orang di sekitar kehidupan kita yang sedang penat, gundah, galau dalam perjalanan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, menyertai, memberkati kita dan menjadikan kita tetap bersemangat, bergairah, baik yang ada di rumah, opa, oma sebagian besar, yang ada di gereja. Kita tetap bergairah menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada kita, berkarya. Meskipun yang kita lakukan mungkin jauh dari sempurna, jauh dari ukuran besar seperti yang dilakukan oleh orang lain. Bukan itu yang penting, tetapi seberapa besar kasih kita menyaluti setiap tindakan kita, setiap pemberian kita, itulah yang terpenting dalam perjalanan kehidupan kita. Hanya dengan seperti itu kita dapat memastikan bahwa Tuhan akan selalu menolong, menyertai dan memberkati kita dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Ingatkan kami dalam hidup ini untuk selalu dekat kepadamu, mengasihi Engkau dan menempatkan Engkau sebagai segala-galanya dalam perjalanan kehidupan kami, sebagai prioritas utama dalam perjalanan kehidupan kami. Hidup kami yang sesungguhnya pada titik tertentu kami melakoni hidup seperti umat Israel pada waktu itu, jauh dari Tuhan, membelakangi Tuhan, bahkan melukai hati Tuhan. Tetapi kami percaya juga bahwa Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang tidak mudah untuk membuang, yang tidak selalu menuntut, tetapi Allah yang selalu siap sedia membuka tangan pengasihan-Mu bagi kami ketika kami akan datang kembali berbalik memuliakan nama-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Di tengah gelut geliat kehidupan, di tengah pergulatan kehidupan bahkan yang tak terkatakan, bantulah kami untuk tetap dan terus berkarya, menjadi inspirasi bagi setiap orang di sekitar kehidupan kami, bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami, bagi tetangga kami, dan dimanapun kami berada, di sekolah, di kantor, dalam gereja, dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu untuk firman-Mu bagi kami sekalian. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita ikakan janji iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan ke maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu juga yang mengikuti ibadah secara online di kediaman masing-masing, mohon perhatian sejenak untuk warta kegiatan selama sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Bapak Pendeta Semrit Nenoliu STH. Terima kasih Pak Pendeta. Kepada pro kantor, pemain musik, multimedia, dan setiap bagian kita yang terlibat di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan jika Bapak Ibu memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat setelah selesai ibadah. Bidang peribadahan dan pembinaan, diinformasikan bahwa ibadah pembukaan kategorial dan KRT akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Januari 2022 pukul 7 dan bertempat di gedung gereja. Ibadah dilayani oleh Ibu Pendeta Elsa Turiai, dan mohon kehadiran kita sekalian dalam ibadah tersebut. Untuk informasi ibadah pengakhiran pelayanan Pendeta Johannes Simanjuntak yang akan dilaksanakan di GKP Tamiang pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 14, terbuka bagi kita yang ingin ikut ambil bagian di dalam kegiatan ibadah pengakhiran tersebut, dan dibatasi sampai dengan 15 orang. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut bersama dengan penatua hadir pada saat ibadah pengakhiran, ditunggu informasinya sampai dengan hari Kamis 3 Februari 2022. Kembali diinformasikan untuk pemilihan komisi dan pemilihan komisi GKP Keramat, batas waktu bagi komisi untuk menginformasikan calon komisi dari masing-masing adalah 30 Januari 2022. Dan untuk peneguhan pengurus komisi baru akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Maret 2022 pukul 7 di GKP Keramat. Bidang kesaksian dan kesaksian, Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap dukung dalam doa bagi setiap anggota jemaat dalam keadaan sakit, pergumulan, juga para lansia. Dan untuk anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai 29 Januari 2022, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, dan nats ulang tahun terambil dari Mazmur 90 ayat 12, demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pewartaan kedua untuk memberkatan nikah, telah dilangsungkan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 22 Januari 2022 pukul 9.30 di HKBP Sidorejo antara Hendra Pardede SH dengan Cynthia Swasti SH LLM. Informasi ibadah penghiburan kepada almarhum keluarga Robert Samuel Nunuh itu, diinformasikan bahwa ibadah penghiburan bagi keluarga telah dilaksanakan pada hari Sabtu
22 Januari 2022 pukul 19 yang dilaksanakan di ruang serbaguna. Informasi untuk atestasi keluar warta pertama. Sesuai dengan surat masuk dari keluarga Bapak Insinyur Widarjo Kusumaryoto tanggal 9 Januari 2022 dan pembahasan di dalam rapat Majelis Jemaat 21 Januari 2022 serta dengan mempertimbangkan PP3 GKP bab 5 pasal 43, maka terhitung mulai hari ini 23 Januari 2022 Bapak Insinyur Widarjo, Ibu A. Rosiana Rompas, Daniel Pradana Widarjo, Daniela, Davina, dan tidak lagi menjadi anggota Jemaat GKP Keramat dan melakukan atestasi ke GKP Cikarang. Oleh karenanya Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi yang telah dilakukan dan selamat melayani di GKI Cikarang. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga untuk surat masuk yang diterima dari Ibu Rusminah Boki tertanggal 9 Januari 2022 dan juga pembahasan di dalam rapat Majelis Jemaat pada tanggal 23 Januari 2022, maka Ibu Rusminah Boki tidak lagi menjadi anggota Jemaat GKP Keramat dan melakukan atestasi ke GKI Cikarang. Dan oleh karenanya Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih dan selamat melayani di GKI Cikarang. Informasi kehilangan keanggotaan warta pertama. Diinformasikan bahwa Ibu Asyati Bayutawa usia 85 tahun, bahwa berdasarkan perkunjungan juga pembahasan di dalam rapat Majelis Jemaat, yang bersangkutan telah menyatakan diri berpindah agama, maka sesuai dengan PP3 GKP, yang bersangkutan dinyatakan kehilangan keanggotaan dari GKP Keramat terhitung sejak warta disampaikan. Bidang sarana dan dana, diinformasikan bahwa rapat anggota SIDI Jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pukul 9 di gedung gereja dan juga mengundang kepada komisi-komisi dapat hadir sebagai narasumber. Demikian bagi anggota komisi dapat memiliki hak bertanya dalam kapasitasnya sebagai anggota SIDI. Dan oleh karenanya mohon dukungan bagi setiap kita untuk dapat hadir dalam rapat anggota SIDI tersebut. Undangan pertemuan, Majelis Jemaat telah menerima surat permohonan menjadi anggota GKP Keramat dari Ibu Delina Pardosi, dan oleh karenanya jika pada saat ini hadir, maka mohon kiranya memberikan waktu dapat bertemu dengan Majelis Jemaat pada hari ini selesai ibadah. Dan untuk informasi keuangan, Bapak Ibu dapat lihat dalam warta cetak. Jika ada koreksi dapat menghubungi Majelis Jemaat. Demikian informasi selama sepekan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan sebentar akan ada tayangan kegiatan melalui tayangan multimedia.
Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah persekutuan kami, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir dan beribadah secara tatap muka di gereja-Mu ini, jemaat GKP Keramat. Tuhan berkati juga yang ada di rumah dan beribadah secara online, beribadah bersama dengan kami. Tuhan juga sertai dan berkati keseluruhan jemaat GKP Keramat atau keluarga kerabat yang juga beribadah bersama, dan atau juga mungkin warga net Kristiani yang juga beribadah bersama dimanapun berada. Tuhan sertai, Tuhan berkati jemaat-Mu, jemaat GKP Keramat. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu saudara-saudara kami yang punya pergumulan, beban dalam perjalanan kehidupan mereka, yang sakit dan atau dalam masa pemulihan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati Ibu Pratiwi Legiwo, Ibu Surtinah di Jun, Ibu Ramin Manalu, Ibu Barita Hutagalung, Bapak Zakaria Rikin, Bapak Dharma Setiawan Dani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Leni Mumek Nunu Hitu, Ibu Elia Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta Siregar, Bapak Ferry Rikin, Ibu Aura Manalu, Ibu Risa Sairun. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini yang dalam pergumulan mereka, dan juga sebagai bagian dari jemaat usia emas, usia indah. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu, jemaat-Mu, jemaat GKP Keramat. Biarlah Tuhan berkati tua muda kecil besar, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam seluruh kehidupan mereka. Kiranya dilawat, diberkati oleh Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran pada hari Minggu ini dan sepekan ke depan, Bapak Thomas Jeffrey Nusi, Bapak Johan Erwin Gebu, Saudari Cynthia Swasti, adik Kalia Natasha Sapasuru, Bapak Insinyur Christian Naran. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami ini dalam momen ulang tahun mereka tahun ini. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka, apa yang mereka doakan dalam momen ulang tahun mereka tahun ini. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Berkati mereka dan orang-orang dekat di sekitar kehidupan mereka, dan keseluruhan jemaat dalam pergumulan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam rencana kehidupan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan menciptakan peluang, kemungkinan. Tuhan menciptakan prospek yang cerah ke depannya Tuhan. Di tengah pergumulan-pergumulan umat-Mu, kiranya Tuhan hadir memberi jalan keluar. Tuhan memberi setidaknya kekuatan, bahkan ekstra kepada mereka untuk bertahan di waktu, di masa sulit yang mereka jalani ya Tuhan. Terima kasih seluruh unsur pelayan, penetua atau presbiter, seluruh majelis, dan seluruh unsur pelayan, tim multimedia, dan seluruh yang terlibat dalam persiapan dan pengadaan ibadah-ibadah dan pelayanan-pelayanan gerejawi yang dimaksudkan sebagai media, sebagai sarana bagi pertumbuhan iman jemaat-Mu. Tuhan menolong, Tuhan menyertai jemaat yang juga dalam segala keterbatasan mereka terus menyatakan dukungan dan partisipasi mereka. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Allah hadir di tengah kami. Engkau Allah yang menolong, menyertai dan memberkati kami. Kiranya terus menyatakan kuasa, kasih, pertolongan, pemeliharaan, proteksi ilahi-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Kiranya anugerah penyertaan, pemeliharaan Allah yang sempurna terus menolong, memberkati kami ketika kami harus melewati berbagai tahapan, fase, episode kehidupan, musim kehidupan. Kerja Tuhan hadir menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi penguat bagi kami, menjadi gunung batu, kota benteng bagi kami.
Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan persekutuan kami di GKP Keramat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai, Tuhan berkati terutama jemaat-Mu yang hadir dan beribadah saat ini, baik secara tatap muka maupun online. Kalau mereka mengeluhkan sakit tertentu dalam tubuh mereka, Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu, jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada doa yang mereka panjatkan dan tidak sempat disampaikan untuk dicatatkan dan didoakan kepada presbiter, Tuhan Maha mendengar, Tuhan menjawab dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, Indonesia, DKI Jakarta khususnya 17 gereja dalam teritori pelayanan Binroh Prot Kodam Jaya yang hari ini melakukan pertukaran pelayan firman. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk Indonesia, rumah besar Pancasila dengan dinamika kehidupan kebangsaan yang ada di dalamnya. Pak Jokowi dan seluruh birokrat pemerintah bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke berbagai pelosok negeri, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati khususnya dalam upaya keras bersama dengan kami sebagai sesama anak bangsa, bersama seluruh anak bangsa untuk membendung arus penyebaran pandemi COVID-19 khususnya varian Omikron. Hari-hari ini Tuhan berkati, karuniakan hikmat dan bijaksana kepada pemerintah bangsa kami sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga bersama dengan seluruh anak bangsa di berbagai pelosok negeri, di tengah kemajemukan hidup, suku, budaya, dan agama yang ada, biarlah kami terus hadir sebagai warga bangsa, warga negara yang patuh asas, yang taat asas, sehingga kami terus bisa berpartisipasi nyata dalam kehidupan di tengah bangsa kami sebagai warga kerajaan Allah, sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia yang terus hadir dan memberi dampak dalam perjalanan kehidupan kami secara personal, secara pribadi maupun sebagai sebuah entitas, sebagai komunitas beriman kepadamu, sebagai gerejamu. Inilah kami ya Tuhan, kami bawa hidup kami, hati kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sekali lagi, buatlah hati kami menjadi hati yang selalu bersyukur, bersuka cita di tengah setiap pergulatan kehidupan yang kami alami, jalani dalam perjalanan kehidupan kami. Inilah sebagian dari rangkaian syafaat kami. Dengarkan kami sebab kami menaikkan doa kami kepadamu. Hanya dalam Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami, juru syafaat kami yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghimpun persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan pada minggu pada pagi hari ini terdapat 3 amplop. Yang pertama amplop ibadah minggu, amplop renovasi pastori, dan amplop peresmian pendeta jemaat. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang berada di gedung gereja dapat mengantarkan persembahan ke depan sambil kita tetap terus menjaga jarak. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara yang berada di rumah dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening yang tertera. Persembahan akan diiringi pujian jemaat. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya
Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus, kami datang bersyukur dan berterima kasih seraya membawa persembahan kami. Kiranya Bapa berkenan memberkati persembahan kami dapat terpakai dengan baik dalam pelayanan di jemaat-Mu. Bapa, inilah kami. Kiranya atas perkenanan-Mu kami boleh merasa terberkati dan mengecap kebaikan Tuhan. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan dan yang ada di rumah, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah minggu saat ini, dan karena itu kembalilah dalam hidupmu, lakonkan setiap peran kehidupan yang Tuhan percayakan untuk saudara-saudara lakonkan dimanapun berada sebagai ibadah nyata, ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya. Lakukan firman Allah yang telah saudara dengar. Di tengah situasi pergulatan kehidupan seberat apapun, tetaplah berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lantunkan pujian bagi Allah. Kidung Keesan 752 bait yang pertama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Bait yang kedua, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah dan seterusnya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.